Udah siap satu orang. Ibu-ibu hatur nuhun ya Bu, saya lupa biasa wanita panggilan namanya duluan ya Bu teh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu gimana kabarnya hari ini? Happy? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pada happy masih pagi. Udah pada sarapan? Belum? Oke. Ibu-ibu sebelumnya perkenalkan, nama saya Hidin Nursadia, mahasiswa semester 5 jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, sebelumnya saya juga haturkan terima kasih kepada Ibu Tiara dan Kang Raka yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya untuk bisa sharing dengan ibu-ibu di Desa Cisaran Terendah ini gitu. Nah, di sini, oh iya kelurahan. Maaf ibu di kelurahan Cisaran Terendah. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit mengenai psikologi perkembangan pada anak gitu ibu. Ibu-ibu tahu gak perkembangan itu apa? Iya, pertumbuhan. Jadi dalam psikologi perkembangan itu adalah proses perubahan yang terjadi pada individu. Makanya dalam psikologi perkembangan ini kita sebagai manusia yang cuma satu kali lahir itu melewati 3 fase kehidupan. Boleh teh? Nah, 3 fase kehidupan itu apa aja? Yang pertama ada fase prenatal, artinya sebelum kelahiran. Pre artinya sebelum, dan natal artinya kelahiran. Jadi sebelum kelahiran. Yang kedua ada fase perinatal saat kelahiran, dan yang terakhir ada fase postnatal setelah kelahiran. Apa itu fase prenatal? Jadi dalam psikologi itu perkembangan manusia itu dimulai ketika sel sperma bertemu dengan sel ovarium yang kemudian nantinya disimpan di rahim perempuan, dan disitulah awal mula terjadinya kehidupan seseorang gitu. Nah, yang kedua ada fase perinatal atau saat kelahiran. Nah, biasanya dalam fase ini tuh hal terpenting adalah IMD. Ibu tahu IMD itu apa? Iya, inisiasi menyusui dini. Nah, selain untuk membentuk ikatan antara ibu dan anak, ternyata IMD itu juga penting karena merupakan ASI awal gitu ya, yang sangat baik bagi perkembangan bayi. Nah, yang ketiga ada fase postnatal setelah kelahiran. Nah, ibu-ibu ternyata setelah kelahiran si bayi atau si anak itu mengalami fase-fase lagi berikutnya. Nah, yang pertama ada fase oral. Oral itu apa? Ada yang tahu? Oral itu mulut. Jadi fase mulut. Jadi fase oral itu adalah fase di mana anak-anak itu memasukkan segala sesuatu ke dalam mulutnya gitu, sebagai dasar pemenuhan kebutuhan dasarnya. Nah, di sini juga kebutuhan dasarnya itu bisa berupa kasih sayang, kemudian rasa nyaman, rasa kenyang, yang disebut dengan oral gratification. Nah, ternyata kebutuhan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya seperti berbicara dan makan seperti itu. Nah, kemudian kenapa si bayi ini tuh bisa memasukkan segala sesuatu ke dalam mulutnya? Karena memiliki 2 dorongan. Yang pertama ada dorongan libido untuk mencari kenyamanan seperti mengisap payudara. Nah, dan yang kedua ada dorongan agresif seperti menangis dan menggigit gitu. Nah, ibu-ibu karena kan bayi yang baru lahir itu kan dia tidak tahu ya bahwasannya ketika dia mengisap payudara, dia akan merasa nyaman, dia akan merasa kenyang, akan merasakan kasih sayang dari seorang ibu. Oh, ternyata ketika aku mengisap payudara ibu, aku itu merasa nyenyak tidurnya, aku merasa nyaman, aku merasakan juga kasih sayang dari seorang ibu. Nah, maka untuk perkembangan selanjutnya si bayi itu mulai mengeksplorasi. Ketika aku mengisap jari atau ketika aku mengisap mainan, rasanya sama gak ya kayak seperti aku mengisap payudara ibu? Nah, ternyata itu tuh merupakan bagian dari perjalanan untuk bayi bereksplorasi gitu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita memiliki bayi yang berada dalam fase oral? Oh iya ibu, fase oral itu berada dalam usia 0 sampai 2 tahun. Yang pertama kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Karena kan
bayi itu memasukkan apa saja ke dalam mulutnya selain mainan dan jarinya, maka kita pastikan lingkungan sekitar bayi juga itu higienis dan terhindar dari yang namanya kuman. Nah, yang kedua, kita hindari yang namanya barang-barang kecil seperti koin, kacang-kacangan yang memang itu bisa membuat bayi tersedak gitu. Dan yang terakhir, kita harus menghindari benda-benda tajam seperti garpu, silet, gunting, dan lain sebagainya. Boleh tadi next. Nah, yang kedua ada fase anal. Anal itu apa, Bu? Anal itu dubur. Jadi fase anal ini yang tadinya sumber kepuasannya itu berawal dari mulut. Nah, sekarang di fase ini mah beralih jadi ke anus. Artinya kenikmatan utamanya itu berasal dari aktivitas anak untuk buang air besar ataupun buang air kecil. Makanya dalam fase anal ini tuh sering adanya istilah toilet training. Ibu-ibu pernah dengar? Ya, toilet training. Nah, yang perlu kita highlight dari toilet training itu adalah bahwasannya setiap anak yang lahir ke dunia itu dalam membutuhkan dan menyukai hal-hal yang bersih. Makanya ketika bayi-bayi baru lahir, ketika dia versinya dia basah atau ketika dia pup, ketika dia BAK, maka dia akan mengeluarkan sinyal berupa tangisan gitu. Karena memang fitrahnya anak yang baru lahir itu dalam keadaan suci gitu. Maka tujuan dari toilet training ini adalah untuk melatih anak untuk mengendalikan diri. Nah, dari toilet training ini juga anak-anak bisa belajar untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Saya yakin di sini juga ibu-ibu pasti telah mengajarkan anaknya toilet training seperti nanti sebelum tidur kamu pipis dulu ya, kita pipis dulu, suka gitu ibu-ibu? Ya, atau setelah bangun tidur, yuk kita pipis dulu ke kamar mandi, pasti kayak gitu kan ya. Nah, ternyata dari kebiasaan tersebut kita akan belajar anak itu untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kemudian nanti ketika di fase selanjutnya atau nanti ketika dewasa itu akan menjadi sebuah kedisiplinan, sebuah kerapihan. Maka ketika anak-anak sudah diajarkan toilet training pada fase anal ini, dia akan cenderung menjadi orang yang ceroboh, menjadi orang yang tidak disiplin seperti itu. Lanjut deh. Nah, yang ketiga ada fase paling. Paling itu adalah fase perkembangan psikoseksual di mana anak itu mulai mengenali perbedaan gender dan menunjukkan ketertarikan pada orang tua lawan jenisnya. Nah, di sini ada beberapa ciri ketika anak mengalami fase paling. Nah, yang pertama ada ketertarikan pada alat kelamin. Biasanya pada usia 3-5 tahun itu anak mulai sering memainkan atau menyentuh alat kelaminnya, dan ternyata itu adalah fase di mana anak untuk belajar mengenali tubuhnya ibu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita memiliki anak yang berada dalam fase ini? Kita belajar untuk mengenali batasan tubuh mana saja yang memang bisa disentuh oleh orang lain dan mana yang tidak boleh disentuh orang lain. Nah, dari sini juga kita sebenarnya mengajarkan tentang edukasi seks. Tapi edukasi seks ini tuh malah sering dianggap adalah sesuatu yang tabu, sesuatu yang kotor, sesuatu yang memang jangan gitu untuk dibicarakan. Tapi ternyata edukasi seks ini tuh memang harus dikenalkan kepada anak sejak dini, ibu-ibu. Nah, yang kedua ada pertanyaan tentang perbedaan jenis kelamin. Ibu-ibu pernah di sini ada anaknya yang bertanya, ibu-ibu kenapa ya si kakak mah pipisnya berdiri misalkan? Ibu-ibu kok kenapa ya tubuh aku mah gak sama kayak ibu misalkan seperti itu. Biasanya ibu-ibu jawab gimana? Oke. Nah, ketika anak bertanya seperti itu, kita bisa di situ kita bisa mengenalkan bahwa mereka itu laki-laki. Maka kita mengenalkan bahwa laki-laki itu sebenarnya kodratnya memiliki penis, dan penis itu tidak bisa dirubah, dan karena itu tuh kodrat dari Tuhan. Nah, yang jika dia perempuan, maka kita kenalkan bahwa kodratnya perempuan itu memiliki vagina dan itu tuh tidak bisa dirubah gitu. Maka ibu-ibu pertanyaan ketika aku lahir dari mana, terus aku kapan adanya, itu bukan lagi hal-hal yang memang harus nanti-nantikan gitu untuk menjawabnya. Nah, yang ketiga selalu kaitkan dengan apa yang harus kita lakukan ketika anak bertanya tentang perbedaan jenis kelaminnya. Nah, yang pertama kita jangan pernah berbohong ibu-ibu, jangan pernah menyamarkan nama-nama kelamin pada bayi dengan nama-nama
Nah itu tuh ternyata gak boleh ibu. Kita harus jawab dengan bahasa yang biologisnya. Laki-laki bahasa biologisnya itu penis, dan perempuan kemaluannya disebut dengan vagina gitu. Yang kedua, selalu jawab pertanyaan anak. Karena kan di usia 3-5 tahun itu anak sudah mulai kepo ya bu, istilahnya kepo tentang perbedaan, terus kepo juga tentang tubuh dia sendiri. Maka kita selalu jawab dengan jawaban yang memang ia mengerti gitu, dengan jawaban yang sederhana. Misalkan ketika si anak bertanya tentang aku lahir dari mana, aku sebenarnya anak siapa gitu. Nah maka ibu-ibu jawabnya bisa dengan mengistilahkan atau menganalogikan. Misalkan ketika kenapa ibu sama ayah itu bisa menikah, terus nanti kemudian bisa ada aku misalkan, maka kita bisa analogikan dengan bahasa sederhana. Misalkan dengan puzzle, ibu tahu puzzle? Tahu. Nah ketika puzzle itu berbeda bentuk, kemudian disatukan dengan yang berbeda bentuknya juga, maka dia akan menjadi satu kesatuan yang utuh, dia akan ngeklop. Nah gitu juga dengan perempuan dan laki-laki. Biasanya laki-laki dan perempuan, kita edukasi ini ke anak kecil ya bu. Nah biasanya jika kita, maka gitu juga ibu antara ibu dengan ayah, ketika berbeda antara ibu perempuan dan ayah laki-laki, maka terhubunglah jalinan kasih sayang. Maka kamu lahirnya itu berasal dari hasil dari kasih sayang ibu dan ayah, seperti itu. Dan yang ketiga, kaitkan dengan nilai-nilai norma. Nah, jika tadi anak bertanya tentang aku lahir dari mana, aku ini hasil dari siapa, maka kita bisa diedukasi bahwasannya kamu itu lahir setelah ibu dan ayah menikah. Nah, itu tuh hal yang sederhana, tapi sebenarnya kita sedang mengenalkan satu konsep yang sangat luar biasa. Oh, ternyata ibu dan ayah itu bisa hamil setelah adanya pernikahan. Oh, ternyata ibu dan ayah itu bisa aku hadir ini setelah adanya jalinan kasih sayang yang sah gitu ya bu. Maka di situ kita kenalkan juga nilai-nilai yang sesuai dengan norma-norma agama. Dan yang terakhir ada rasa cinta kepada orang tua. Nah biasanya anak yang berada dalam fase ini, jika laki-laki dia cenderung lebih dekat dengan ibunya, jika perempuan akan cenderung lebih dekat dengan ayahnya. Dan ternyata itu tuh ada yang disebut dengan kompleks Oedipus pada laki-laki dan kompleks Elektra pada perempuan. Nah di sini juga di fase balik juga biasanya anak kalau bermain itu sering bermain misalkan aku bapaknya, aku ibunya. Dan ternyata itu tuh merupakan hal yang sangat wajar, di mana ia belajar mengenai peran ia dalam kualitas gender dan seksualnya. Maka ibu-ibu ketika fase balik ini ketika fase balik ini sempurna, maka gak ada istilah yang namanya transgender seperti Lucinta Luna. Nah bisa jadi seperti orang yang seperti Lucinta Luna, dia itu tidak pada fase baliknya, dia tidak berkembang dengan sempurna, dia tidak masa fase baliknya itu terlewatkan seperti itu. Kemudian tadi ibu fase oral, apa yang terjadi ketika fase oral ini terlewatkan? Bisa jadi kata Bapak Sigmund Freud, seorang psikoanalisis, ketika fase oralnya tidak sempurna atau fase oralnya terlewatkan, maka anak-anak cenderung lebih rentan terhadap kebiasaan merokok, kebiasaan minum minuman alkohol, atau bagi perempuan apa? Bagi perempuan menggunjing, menyindir. Nah kata Bapak Sigmund seperti itu dulu. Nah bisa jadi tadi orang yang seperti Lucinta Luna itu bisa jadi dia karena fase baliknya tidak sempurna seperti itu. Oke. Sekian ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya jadi ternyata ibu-ibu